Oke, di video kali ini kita akan belajar cara gambar 2D art di Adobe Photoshop. Bagi kalian yang punya pen tab, bagus, tapi di sini gua akan melakukan semuanya full pakai mouse. Let's go. Pertama kita buka Photoshop. Ukurannya gua akan set ke 1000 kali 1000 pixel, tapi sebenarnya terserah kalian aja sih. Kalau kalian ingin ubah ukurannya ketika udah terlanjur klik new, bisa dilakukan dengan image, lalu image size atau canvas size. Saran gue pakai canvas size, soalnya kalau kalian pakai image size, gambar kalian akan ke strike. Ya, jadi ini adalah Photoshop. Kalian bisa zoom in dan zoom out dengan tahan Alt lalu scroll mouse kalian. Untuk panning, kalian bisa pakai hand tool dengan tahan tombol spasi. Kalau kalian ingin undo, bisa dilakukan dengan Ctrl Z, dan redo bisa dilakukan dengan Shift Ctrl Z. Filenya bisa di-save dengan Ctrl S, dan exporting gambar bisa dilakukan dengan File, Export, lalu Export As. Atau favorit gue itu Quick Export as PNG kalau mau cepet-cepet di-export jadi PNG. Jadi tool yang kalian butuhkan untuk menggambar 2D art itu adalah Brush Tool, atau kalian bisa tekan B untuk shortcutnya. Sebenarnya ada lagi sih pencil tool, tapi itu untuk pixel art. Dan ya, kalian bisa gambar-gambar deh dengan tahan dan drag mouse kalian. Di bagian atas terdapat settingan brushnya. Kalian bisa atur jenis brushnya, size-nya yang kalian bisa atur dengan cepat dengan cara klik tombol kurung siku pembuka untuk memperkecil, dan kurung siku penutup untuk memperbesar. Kalau garis lingkaran brush kalian gak ketahuan, coba klik caps lock. Nah, lalu di sini terdapat settingan yang bisa membantu kalian untuk menggambar pakai mouse, yaitu smoothing. Jadi gunanya smoothing ini itu untuk memperhalus line art kalian dengan cara memberikan sedikit delay ke brushnya ketika kalian menggambar. Gue biasanya set ke 100, tapi bisa diatur-atur enaknya kalian gimana. Mungkin agak aneh ya dan gak terbiasa di awal, tapi dengan latihan kalian akan terbiasa. Di sini ada juga tombol pressure sensitivity bagi kalian yang pakai pen tab untuk mengatur ukuran dan opacity-nya berdasarkan seberapa keras kalian tekan pen tab-nya. Lalu di sini ada tombol simetri untuk menggambar secara simetris berdasarkan suatu bentuk. Oh ya, ada satu tool lagi namanya eyedropper tool, di mana kalian bisa memilih satu bagian dari gambar kalian untuk mengambil warnanya. Kalau kalian ingin mengubah warna in general, kalian juga bisa lakukan dengan ke toolbar. Lihat ke bagian paling bawah, ada dua kotak, dan kotak yang pertama itu akan jadi warna utama kalian, dan yang kedua akan jadi warna background. Klik kotaknya dan kalian bisa ubah-ubah deh warnanya. Oke, itu adalah brush. Lalu masuk ke eraser. Tinggal klik E biar cepat, dan gua nggak akan panjang lebar jelasin eraser karena tool ini itu basically brush tapi versi untuk menghapus. Jadi kalian bisa set jenis erasernya, opacity-nya, simetrinya, pokoknya semuanya persis kayak brush, cuman untuk menghapus. Berikutnya kita masuk ke layers. Kalau kalian nggak ada panelnya, klik window, lalu layer. Kalian bisa klik new layer untuk membuat layer baru atau delete layer untuk menghapusnya. Anggap layers ini sebagai tumpukan kertas. Layer yang ada di atas itu akan nampak di depan, sedangkan layer yang ada di bawah akan nampak di belakang. Tiap layer juga ada opacity atau seberapa transparannya. Ini bagus misal kalian mau tracing atau pakai reference art. Di sini juga terdapat blending mode yang menunjukkan sifat layernya ketika dia overlap dengan layer lainnya. Jadi nih, misal kalian bisa klik layer baru, gambar outline di atasnya, lalu layer di bawahnya bisa jadi untuk warnanya. Lalu mungkin untuk layer teratasnya bisa dijadikan shading, tinggal opacity-nya diturunin. Selain ada layer untuk menggambar, kalian juga bisa klik ini untuk adjustment layer. Ini itu berfungsi untuk memberikan efek-efek untuk mengolah gambar kalian. Jadi misalkan ada brightness, contrast, vibrance, dan lain-lain, bisa dicoba sendiri. Lalu kita masuk ke selection tools. Jadi kalau kalian ingin memindahkan posisi layer, kalian bisa lakukan dengan pakai move tool atau tekan V. Kalau kalian ingin memindahkan bagian tertentu saja, kalian harus menseleksi bagian tersebut terlebih dahulu. Caranya kalian bisa pakai selection toolsnya Photoshop. Ada banyak banget jenisnya, ada lasso tool untuk seleksi berdasarkan pergerakan mouse,
rectangular marquee tool untuk seleksi berdasarkan bentuk kotak, elliptical marquee tool untuk seleksi bentuk lingkaran, polygonal lasso tool untuk seleksi berbentuk poligon, dan masih banyak lagi. Kalian bisa coba-coba sendiri. Tapi ketika kalian sudah menghubungkan seleksinya, bisa balik ke move tool untuk menggerakkannya, atau bahkan kalian bisa klik delete untuk menghapusnya. Berikutnya ini ada tools tambahan yang menurut gue berguna. Yang pertama ada type tool untuk mengetik teks. Dan kedua ada shape tools, dimana kalian bisa buat beragam bangun datar. Kalau semisal kalian udah selesai create text atau bangun datar dan ingin kasih corak tambahan lewat brush, bisa dilakukan dengan arahin brushnya ke gambarnya, klik, dan ketika ditanya rasterize, klik OK. Tapi peringatan aja, kalau kalian sudah rasterize teks atau bangun datarnya, propertinya udah nggak bisa diedit lagi. Jadi kalian nggak bisa ubah hurufnya lagi atau seberapa tebal outline bentuknya dan lain-lain. Jadi hati-hati. Oke, kalian sudah tahu semua sisi teknikal untuk menggambar di Photoshop. Pastinya masih banyak tools lagi, tapi menurut gua penjelasan tadi udah lebih dari cukup untuk mulai menggambar. Ayo kita langsung masuk ke prakteknya. Jadi di sini gua akan gambar Vin and Jack dari Adventure Time. Gua pribadi biasanya mulai menggambar digital art dengan sketsa dulu nih di kertas pakai pensil. Kalau sudah ready, gua bisa tebelin pakai drawing pen lalu foto pakai HP gua. Gue pastikan adjustmentnya pas di HP biar outline-nya kelihatan jelas nanti pas gue masukin ke komputer. Di sini gue buat dokumen 1000 x 1000 pixel dan import gambarnya dengan drag and drop, lalu opacity-nya gue turunin. Dan gue mulai menggambar deh. Gue lakukan dengan create new layer, lalu gambar di sana pakai brush tool. Ciri khas gue pribadi itu outline-nya tebel-tebel. Catatan penting kalau kalian ingin gambar outline, pastikan untuk buat layer baru. Karena bisa jadi, dan gua pun sering begini, gambarnya malah di background layer yang ngeselin banget. Jadi line artnya kalian malah kecampur dengan background putihnya, dan kalau mau dipisahin sih bisa aja pakai selection tool, tapi bakalan jadi jelek dan kaku outline-nya. Ketika outline-nya beres, gua warnain dengan buat layer di bawahnya dan warnain pakai brush tool. Bisa aja sih gue pakai selection tool seperti magic wand lalu expand dikit selectionnya dan pakai paint bucket untuk warnain. Tapi gue pribadi suka warnain aja manual pakai brush tool. Ketika gambarnya udah aman, gue kasih adjustment layer untuk ningkatin warnanya. Gue juga buat nih layer baru yang isinya ada soft brush yang blending mode dan opacity-nya gue atur untuk pencahayaannya. Lalu backgroundnya gue tambahkan dengan cari gambar di internet, lalu kasih efek-efek lewat filter gallery, gue atur sedemikian rupa dan ekspor deh. Beres. Wait. Keren tapi palanya peyang. Oke, gue perbaikin deh dan artnya sudah jadi. Makasih Ivan. Dan makasih juga untuk kalian yang sudah nonton. Gue yakin videonya ini gak akan membuat kalian jago menggambar di digital art, karena pengetahuan dan pengalaman itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau kalian ingin jago, pastikan untuk sering menggambar di Photoshop dan latih skill gambar kalian in general. Pastikan untuk sabar karena namanya gambar nggak bisa jago dalam waktu singkat, jadi enjoy the process. Kalau kalian butuh bantuan dan komunitas related to digital art, bisa join komunitas WhatsApp-nya Devindo, di mana para game developer dan artis berkumpul untuk membagi karya mereka dan tumbuh bersama. Kritik tadi dan konsep video ini semuanya berasal dari komunitas itu, so jangan lupa untuk join, ada di deskripsi. Alright, itu aja, dan bye-bye.